situasi kalau ada 2 komponen atau suatu paduan yang mana, eee, paduan tersebut tidak saling larut atau dikatakan miscible gitu. Bentar. Jadi, kadangkala itu ada campuran atau paduan 2 macam senyawa cair-cair atau juga bisa solid dan cair gitu, yang tidak kadangkala tidak menghasilkan suatu campuran yang homogen. Jadi kan ada tuh suatu campuran atau paduan itu kadang mereka nggak larut sempurna. Nah, eee, campuran yang tidak larut satu sama lain itu disebut miscible. Nah, suatu suatu, campuran atau suatu, paduan yang dikatakan miscible sebagian ketika A larut dalam B, ini A itu misalnya masing-masing senyawa murninya, ketika A larut dalam B dalam jumlah yang terbatas. Jadi memang tidak bisa larut sempurna atau sebaliknya. Jadi B bisa larut dalam A dalam jumlah yang terbatas. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka diagram fasanya akan memiliki bentuk yang berbeda. Kalau kemarin kan, secara umum kalau homogen gitu ya, ada 2 senyawa A dan B, ketika mereka homogen, berarti diagram fasa umumnya itu seperti ini gitu ya. Ini di sini ada tekanan atau suhu bisa dibolak-balik, kemudian, di sini, ada fase liquid dan fase padat. Nah, bagaimana dengan diagram fasa untuk senyawa atau paduan yang mereka itu tidak larut sempurna? Jadi, kalau mereka tidak saling larut sempurna, jadi misalnya ada A dan B gitu ya, ini senyawa murni. Nah, ketika mereka di-blend atau dicampur, tapi ternyata mereka tidak larut sempurna, maka akan terbentuk, diagram fasa umumnya itu seperti ini. Jadi, eee, di sini fraksi atau komposisi, kemudian di sini suhunya. Nah, untuk semakin ke kanan berarti A-nya semakin banyak atau prosentase dari unsur A-nya itu semakin besar, dan semakin ke kiri itu prosentase dari B-nya semakin besar. Nah, misalnya kita mulai dari titik di mana B-nya itu 100% gitu ya, berarti titik yang paling kiri di sini pada suhu T1 atau suhu tertentu, begitu. Nah, ketika dia ditambahkan sedikit demi sedikit, fraksi A atau unsur murni dari A, berarti kan dia loading-nya semakin ke kanan tuh, karena jumlah, fraksi A-nya semakin banyak. Nah, maka, diagram fasanya itu dia akan semakin mengalami pergeseran ke kanan. Nah, di titik tertentu, katakanlah di sini ada titik D gitu, di titik tertentu, eee, dia itu berada pada 2 fasa. Nah, pada titik C dan D, pada interval titik C dan D, itu dia masih berada pada satu fasa, pada satu fasa. Nah, pada satu fasa itu pun dia harus di atas suhunya harus di atas T1. Jadi T lebih besar dari T1 maka, eee, fasanya itu satu, jadi masih homogen. Tapi ketika T-nya itu kurang dari T1 atau T1-nya itu lebih besar daripada T-nya, ketika dia di-cooling down seperti ini, maka dia akan berada pada satu fasa namun dia, berfasa solid gitu kan. Kalau di sini satu fasanya fase liquid karena dia suhunya tinggi. Sedangkan kalau di cooling down begitu, maka dia satu fasa tapi satu fasanya berupa solid. Nah, kemudian sampai, di titik loading, unsur A tertentu sampai dengan E gitu, dia masih berada pada 2 fasa. Nah, di sini dia berada pada 2 fasa. 2 fasa itu artinya, ya tadi, karena A dan B itu miscible atau tidak bisa larut sempurna kedua-duanya, sehingga dia berada pada 2 fasa. Nah, pada titik E, kemudian jika prosentase A-nya itu masih diteruskan, masih masih ditambahkan terus, maka dia akan,
mengalami perubahan fasa, dia menjadi 2 fasa, tapi dia solid gitu, di sini, daerah sini, 2 fasa tapi dia solid. Nah, secara umumnya seperti ini. Tadi kalau, untuk immiscible itu, bisa dia itu fasanya liquid dan uap, atau dia bisa juga liquid dan solid. Nah, kalau yang tadi itu saya mencontohkan untuk, fasa liquid dan solid. Nah, kalau untuk fasa liquid dan uap, itu sama ya, sebenarnya trennya itu sama, tren diagramnya sama. Nah, di sini ada fraksi A dan fraksi B, unsur A dan unsur B begitu, kalau semakin ke kanan berarti kemurnian B-nya itu semakin tinggi. Nah, di daerah TA sampai rentang suhu 0 itu ternyata karena dia fasenya kaya akan fraksi A gitu, tingkat kemurnian A-nya sangat tinggi, sehingga ketika dia dicampur dengan B yang sedikit saja itu masih bisa larut gitu. Masih dalam satu fasa, masih bisa homogen. Tapi ketika, fraksi B-nya ditambahkan, nah, itu di sini sudah terbentuk, 2 cairan, 2 fasa, karena dia tidak saling melarutkan. Nah, makanya dia terbentuk 2 fasa. 2 fasa itu pun ketika di suhu tertentu, itu ternyata dia fasanya sama-sama cair. Nah, ketika suhunya dinaikkan, misal di sini ya, ketika suhunya dinaikkan, ternyata mereka bisa blend atau bisa homogen, tapi fasenya fasa uap. Kemudian ketika dia, loading dari B-nya itu semakin ditingkatkan, nah di sini ternyata B-nya itu masih bisa melarutkan A dalam jumlah yang sangat kecil. Sehingga di sini fasenya fase tunggal, tapi dia, fase yang ibaratnya sebagai pelarutnya adalah B gitu, karena fase fase terlarutnya sangat sedikit. Nah, selain itu, ada daerah-daerah tertentu yang mana dia itu dihuni oleh 2 fasa, ada fase uap dan ada fase cair. Nah, di daerah di sini itu daerah yang kaya akan fase uap dan fase cair eee, dari campuran antara komponen A dan komponen B. Nah, kalau misalnya jadi cara bacanya kalau misalnya A-nya itu, eee, kalau misalnya A-nya itu di sini ya, titik ini gitu misalnya, kemudian dia dipanaskan pada suhu rentang antara TA dan TE, kemudian misalnya dia ada di titik ini. Nah, itu artinya campuran 2 fasa itu mereka tidak larut, tidak saling melarutkan, tapi mereka berada pada 2 fasa, fasa uap dan fase cair. Sama halnya dengan di sini ketika, misalnya kita mencampurkan antara unsur A dan unsur B pada rentang ini misalnya ya, titik ini, kemudian kita naikkan suhunya sampai sampai di sini. Nah, sampai antara rentang TE dan TA, maka yang terjadi adalah, eee, 2 fasa terjadi campuran antara 2 fasa, yaitu fasa uap dan fasa cair dengan komposisi A sekian dan B-nya sekian. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Bingung nggak? Mungkin bisa lebih pelan sedikit, Bu. Oh, gitu. Ya ya, sebentar. Mau nanya nih, Bu. Ya. Kan 2 larutan, Bu. Yang larutan 1 yang mana, yang larutan 2 yang mana? Saya bingungnya yang itu, Bu. Nah, gini, kan kemarin dibahasnya kan gini, jadi kalau semakin ke kanan gitu ya, semakin ke kanan, ini misalnya ada 2 larutan ya, A dan B gitu. Nah, kalau semakin ke kanan itu fraksi, atau molnya B itu semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri itu molnya A itu semakin besar. Jadi kalau misalnya ini kan 0 sampai 1 gitu ya, misalnya fraksinya itu 0 sampai 1. Nah, jika, titiknya itu berada di sini, ya, berarti itu artinya 0,5 dari A dan 0,5 dari B. Nah, misal karena dia di tengah-tengah. Nah, misal titiknya di sini ya, misalnya titiknya di sini. Ini berapa tuh? 2, 3.
1, 2, 3, 4. Nah, misal titiknya di sini, berarti ini kan mendekati, eee, titiknya itu mendekati B. Berarti kalau dia di sini, itu berarti fraksi B-nya itu 0,75, sedangkan A-nya itu cuma 0,25. Jadi totalnya itu harus sama dengan 1. Tapi kalau semakin ke kanan, dia mendekati unsur murni atau mendekati komposisi 100%-nya dari B, tapi kalau semakin ke kiri, dia, unsur murni dari A-nya itu semakin tinggi. Bisa dicerna nggak sih? Bingung ya? Nangkap kok, Bu. Ah, bingung Paham nggak? kok, paham. Ya, jadi kalau misalnya saya ulang gitu ya. Nah, misalnya di sini ada, di sini kan, horizontal, di sini vertikal gitu ya. Kemudian ini unsur A-nya di sini. Misalnya ini jangan ya udah kalau gitu, jangan fraksi lah, kalau fraksi kan memang harus sama dengan 1. Misalnya ini persentase gitu ya, di sini B, gitu. Nah, di tengah-tengah berarti komposisinya ada 50% B, ada 50% A. Tapi kalau semakin ke kanan, karena semakin ke kanan itu mendekati unsur murni atau pure dari B, berarti semakin banyak dong. Tapi karena dia nggak sampai 100%, anggap saja di sini, itu ya berarti di sini 75B, sedangkan sisanya 25A. Karena kalau semakin menjauhi A itu berarti komponennya dari A itu semakin kecil. Nah, tapi kalau di sini, misalnya di sini ya, kalau misalnya di sini karena semakin ke kiri itu unsur murni A-nya itu semakin tinggi, berarti semakin ke kiri 75%-nya itu A, sedangkan sisanya 100% dikurangi 75%, 25%-nya itu komponen B. Nah, kalau mendekati garis ini, mendekati garis horizontal, berarti ya ini 100% A, gitu. 100% A berarti B-nya nggak ada, B-nya 0. Sama halnya kalau misalnya garisnya di sini, titiknya di sini gitu, di sini ya. Nah, itu berarti 100% B-nya dan 0% untuk A. Bingung nggak? Jadi dalam diagram fasa itu komponennya itu harus 100%. Harus 100%. Jadi kalau misalnya, ya kalau misalnya kalau misalnya bingung ya ambillah salah satu titik, kemudian kalau semakin mendekati B berarti, B-nya semakin banyak, berarti A-nya nanti 100% dikurangi komponen B-nya berapa. Berarti itu jawabannya, jawaban dari unsur A-nya, komposisi unsur A-nya. Masih bingung nggak? Bisa dicerna? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya iya, bentar. Oke. Oh ya tadi ada pesan dari Mbak Arum, katanya, TKN 18 minta dibuatkan grup kelas khusus KP, lalu Mbak Arum dimasukkan ke grup tersebut. Jadi kalau ada info itu biar cepat. Itu pesan dari Mbak Arum ya. Terus nah, tadi ini penjelasan yang diagram sebelumnya, jadi kalau TC itu atau TC itu sebenarnya T-nya kecil gini, C-nya kecil. Temperatur kritis atau titik kritis yaitu suhu yang menunjukkan bahwa pada temperatur tersebut batas tertinggi sistem dalam keadaan 2 fasa. Di atas temperatur tersebut kedua cairan melarut dengan sempurna. Jadi yang di sini tadi. Nah, sebenarnya TC-nya itu di sini. Titik titik tertinggi atau suhu tertinggi mereka berada pada 2 fasa. Nah, ketika suhunya lebih ditingkatkan lagi, maka mereka sudah berada pada 2 fasa. Oke. Ini juga penjelasan tadi. Nah, contoh dari, diagram fasa immiscible itu ada salah satunya ya, salah satu dari banyak sekali itu ada SN dan PB gitu, SN timah dan timbal. Nah, di sini, cara bacanya sama dengan yang sebelumnya saya, jelaskan. Jadi kalau misalnya semakin ya ini kebetulan
kebetulan ini diagramnya itu dia, prosentase bukan fraksi. Jadi kalau semakin ke kanan itu loading dari SN-nya itu semakin tinggi, kalau ke kiri berarti loading dari SN-nya semakin rendah, atau bisa dikatakan juga kalau semakin ke kiri, loading dari PB-nya atau timbalnya itu semakin besar. Nah, pada ambil contohnya di titik sinilah ya, kemudian di titik 0, 100% PB atau 0% SN gitu, kemudian dia ditingkatkan suhunya sampai 200 gitu. Nah, yang terbentuk adalah, PB rich solid itu maksudnya, padatan PB di sini karena, loading-nya SN masih kecil, maka SN itu bisa melarut dalam keadaan solid dengan PB karena memang fraksinya kecil sekali. Tetapi kalau fraksinya semakin ditingkatkan fraksi dari SN atau prosentase dari SN semakin ditingkatkan misal di titik 25 gitulah ya. Misal di titik, prosentase SN-nya 25%. Kemudian berarti, fraksi PB-nya 75%. Ketika dinaikkan suhunya begini, di antara range antara 183 di sini 183 sampai suhu ini 300 gitu ya. Katakanlah sampai 300 di range itu lah mereka itu terbentuk 2 fasa uap dan cair. Nah, ketika, eee loading dari SN itu masih ditingkatkan, tapi suhunya ya suhu tidak terlalu tinggi, under 100, ya enggak sampai di atasnya 150 dikit gitu ya, di atas 150, di bawah 200. Nah, itu mereka berada pada 2 fasa tapi solid-solid gitu. Jadi mereka enggak bisa melarutkan satu sama lain. Tapi ketika suhunya ditingkatkan sampai, 300-an, sampai 350, mereka itu homogen. Mereka homogen dan berada pada fasa liquid, gitu. Nah, jadi kalau di sini ada, kalau di sini kan ada daerah-daerah tertentu ya, jadi kalau di sini daerahnya itu liquid, mereka antara SN dan PB itu saling melarutkan pada suhu yang tinggi, tapi kalau daerah di sini itu mereka tidak saling melarutkan dan mereka berada pada fase solid-solid gitu. Jadi fasenya itu, ada 2, solid-solid antara PB solid, SN-nya juga solid gitu, nggak melarut, nggak jadi satu paduan atau satu campuran. Nah, ketika berada di sini, di daerah ini, nah di sini mereka masih larut, tapi, karena konsentrasi PB-nya tinggi sehingga dikatakan PB rich solid. Sedangkan kalau di daerah di sini, nah ini mereka juga larut sebenarnya, hanya saja konsentrasi PB-nya itu sangat kecil. Nah, kalau di sini kan hampir 99% SN, berarti 1%-nya PB. Nah, itu ternyata larut, menjadi padatan yang larut, hanya saja, konsentrasi PB-nya cukup kecil. Kemudian ada di sini titik eutektik. Nah, titik eutektik itu titik suatu paduan atau suatu campuran itu berada pada satu fase. Jadi kalau misalnya ingin membuat campuran antara SN dan PB dengan fase yang terendah dengan suhu yang terendah, nah itu masih bisa, tapi di bawah 200 derajat Celcius di sini. Di sini ini masih bisa memungkinkan terjadinya, eee satu fasa atau campuran yang antara PB dan SN yang melarut sempurna pada fraksi perbandingan berapa ini, 60% SN dan 40% PB. Di sini masih bisa larut dengan syarat suhunya harus di atas 150 di titik ini, di titik eutektiknya. Mmm. Nah, kalau untuk contoh-contoh soalnya itu biasanya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini saya ambil dari textbook ya, kalau teks karena kalau bahasa buku-buku, kalau bahasa Indonesia di buku-buku material teknik itu bahasanya jadi aneh gitu, makanya saya ambilnya itu ya dari textbook.
biasanya soal-soalnya tuh cukup mudah sebenarnya kalau ini, kalau diterjemahkan itu cukup mudah. Misalnya gini, ada dalam contoh soal itu ada diagram fasa seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini ya kalian harus, pertama kali ya kalian harus bisa memastikan kalau misalnya bentuk umumnya seperti ini, berarti dia itu sebenarnya adalah, diagram fasa campuran atau paduan antara senyawa yang bagaimana, gitu ya. Jadi kalau misalnya senyawanya homogen, itu sepertinya tidak akan terbentuk, eee, daerah-daerah yang terlalu banyak seperti ini. Tapi kalau campurannya itu tidak homogen atau heterogen, itu biasanya akan terbentuk daerah-daerah yang cukup banyak. Ada beberapa daerah di sini. Karena kalau yang homogen kemarin ya trennya hanya begini saja gitu, berarti itu kan homogen. Nah, biasanya pertanyaannya, tentukan komposisi dan fasa di titik 1 gitu ya, di titik 1. Komposisinya terdiri dari apa? Nah, tadi kalau seperti ini kan hanya dibaca berapa fraksinya dari apa saja atau persentasenya berapa. Dari titik 1 kemudian kita tarik ke bawah, oh di sini di titik 40 itu artinya berarti SN-nya berapa? 40%. SN-nya 40, Bu. SN-nya 40, berarti PB-nya 60. 60. Oke, di titik, di suhu 300. Kemudian make the constitution points for PB. Nah, kalau kayak gini PB seret 60%, SN itu bacanya 60%-nya itu ikut yang SN. Jadi 20%-nya itu ikut SN. Nah, kalau ada kalimat, constitution points berarti itu, coba dulu kita di 60% SN itu di mana? 60% 60 itu, Bu. 60 sini, Ya, kemudian suhunya Enggak, 200 itu yang 20-nya gimana, Bu? Hah? Yang Kalau 20-nya 20 di sini. 20% SN, kalau 20% SN kan di sini, berarti ini PB-nya 80%. Pada suhu 250. Sini. Oh, iya, Bu. Kalau 60% SN, berarti kan di sini 60% SN pada suhu 250. Jadi di sini. Gitu ya. Nah, kalau ada sebentar. Nah, kemudian kok gini ya? Oh. Nah, kemudian kadang itu juga ada pertanyaan yang berantai. Jadi kalau misalnya sudah disuruh menentukan, di fase misalnya di sini ada, di titik X gitu ya misalnya. Nah, kalau misalnya titik X itu suhunya diturunkan, itu kemudian bagaimana ya fasanya bagaimana gitu. Nah, seperti contoh yang ini tadi, Constitution Point 1 itu di cooling down atau suhunya diturunkan sampai ke suhu ruangan. Nah, biasanya pada saat itu ditanyakan, fase apa yang terbentuk pada titik X yang suhunya tadi diturunkan, ya sekitar itu. Pertanyaannya sekitar begitu. Jadi hanya menentukan kalau misalnya persentasenya sekian, kemudian, suhunya dinaikkan atau suhunya diturunkan, itu maka fasenya terbentuk apa. Kebanyakan begitu ya, contoh soalnya seperti itu. Nah, kemudian ini, contoh soal yang selanjutnya, jadi kalau misalnya ditanyakan ditunjukkan diagram fasanya seperti ini, kemudian ditanyakan constitution point. Ya, jadi kalau constitution point itu, garis antara dua fasa. Nah, misalnya gini, constitution point yaitu, line, solid, and liquid ya. Nah, for PB 25% SN. Nah, kalau 25% SN berarti kan di sini at 250 derajat Celcius. Di sini berarti sampai di atas, gini.
Nah, kalau ditanyakan constitution point-nya, berarti ini kalian tarik garis. Nah, seperti ini. Seperti ini. Karena constituent point itu line antara solid dan liquid. Nah, perpotongannya kan di sini. Nah, garis antara sini dan sini. Kalau di sini itu garis untuk liquid, kalau di sini garis untuk solid gitu. Constituent point-nya itu kalau sudah di 25% SN, kemudian pada suhu sekian, berarti yang menyinggung itu di sini. Yang menyinggung garis padat dan garis solid itu kan di sini. Titik X dan titik Y. Nah, ini harus ditentukan sendiri, diperkirakan saja itu X-nya itu berada pada komposisi SN berapa. Y-nya itu juga berada pada komposisi SN berapa. Nah, sekitar ini. Dan sekitar ini. Nggak lurus ini. Dan sekitar sini. Sudah. Kemudian dari X dan Y nanti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang biasanya memang bisa dijawab ketika X dan Y-nya itu sudah ditentukan. Nah, kemudian kalau yang poin 1 ini kan masih konstruk line-nya, jadi masih digambarkan line-nya seperti apa. Karena tadi sudah menunjukkan PB 25% SN 25% SN pada suhu 250 di sini sudah ditunjukkan, kemudian dikonstruk itu ya maksudnya cuma digaris gini aja, sret gitu. Nah, dari thread ini tadi itu nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya pertanyaan selanjutnya, alloy atau paduannya kemudian itu suhunya di cooling down sampai 200 dan 150. Nah, biasanya disuruh berapa sih apa sih komposisinya, apa saja komposisinya dan berapa sih suhunya gitu. Atau apa sih fasanya gitu. Nah, kalau sudah indicate oh ini enggak, biasanya enggak ada. Nah, tadi kan sudah di itu ya, jawabnya kan gini, jadi sudah dikonstruk, jadi jawabnya ya hanya begini saja. Gini, jadi 25%, tadi kan 25% dari 25% SN. Karena pertanyaannya hanya mengkonstruk atau menggambar, ya sudah berarti di sini ditunjukkan di sini titiknya. Karena tadi ada constitution point, berarti di sini harus memotong antara garis solid dan antara garis liquid. Di sini solid, di sini liquid. Tadi kan di sini di thread gitu ke bawah, kemudian ini ke bawah. Ternyata kalau ke bawah itu prosentase dari SN-nya 12, kalau di sini prosentase dari SN yang menyinggung garis liquid itu 34. Jadi tadi di soalnya tadi ini, saya ulangi ya, di soalnya tadi ini 25%, 25%, kemudian prosentase SN yang menyinggung garis solid itu 12, dan persentase SN yang menyinggung garis liquid itu 34. Gitu. Dan tadi kan ada sebelumnya kan juga tadi ditanyakan kalau misalnya di cooling down sampai 200 begitu, ternyata sama di sini 25% di sini titiknya. Kemudian karena dia ditanyakan constitution point-nya, berarti dia harus disinggungkan dengan solid line dan liquid line. Ketika sudah disinggungkan seperti ini, lalu titik yang menyinggung garis solid itu berapa sih persentasenya? Sekitar 18. Dan titik yang menyinggung garis liquid itu berapa sih persentasenya? Ini sekitar 57. Ya jawabannya harusnya begitu ya. Jadi kalau disuruh draw gitu ya hanya begini saja berarti. Yang jelas titiknya benar dulu. Ya, yang jelas titiknya harus benar dulu. Nah, kalau sudah tahu titik-titiknya, biasanya pertanyaan selanjutnya itu tadi berdasarkan diagram fase yang ditanyakan pada suhu 250 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius tadi pada komposisi SN 25%.
berapa sih proporsinya, perkiraan proporsi dari SN dan PB-nya. Biasanya seperti itu pertanyaannya. Nah, kalau sudah seperti itu, tadi kan masih dalam prosentase ini, nah masa dalam prosentase, bukan dalam persen beratnya. Nah, kalau seperti itu, maka pada titik 25 masih ingat yang the lever rules kemarin. Nah, pada titik 25 kan tadi yang soalnya tadi titik 25, kemudian sudah disinggungkan dengan garis solid dan garis liquid. Nah, kalau sudah disinggungkan ya berarti tinggal menghitung. 34 dikurangi 25 per 34 dikurangi 12. Berarti berapa persen? Berarti ini jawabnya 41%, 41%, 41% itu untuk fase padatnya, sedangkan di fase cairnya itu 100% dikurangi 41%. Kemudian untuk titik 200 gitu ya, untuk titik 200 karena di sini tadi 25 itu soalnya, kemudian yang titik yang bersinggungan dengan solid line itu 18% dan titik yang bersinggungan dengan liquid line itu 57%, berarti ya karena seperti yang minggu-minggu sebelumnya kita pelajari, berarti untuk mencari komposisi di titik-titik ini 57% dikurangi 18% per 57 dikurangi 25 dulu ya. Ini dikurangi ini per ini gitu ya. Yang kecil per yang besar. Jadi 57 dikurangi 25 per 57 dikurangi 18 itu berapa persen? Nah, kalau sudah berarti itu adalah titiknya dari prosentase dari PB rich solid atau solidnya, sedangkan liquidnya itu sisanya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bingung nggak? Tidak Halo? bingung, Bu. Yakin? Lumayan, Bu. Bingungnya di mana, Fis? Hafiz toh itu tadi. Nah, kalau misalnya ya titiknya di mana ya? Titiknya di sini lah. Misalnya titiknya di sini contohnya. Di sini di titik 99 di suhu 150, pada komposisi 25% SN. Nah, berarti kan di sini 25% SN di sini. Seret gini ya, di sini ya, di titik A misalnya, di titik A. Kemudian karena tadi ada kalimat constitution point, nah di sini kan sudah 2 fasa nih dan region-nya itu cukup luas. Ya maka yang digambar itu sini, perpotongan antara fasa solid dengan fasa yang di sini. Fasa solid dengan fasa solid karena di sini adalah fasanya solid untuk SN. Sedangkan yang di sini fase solid untuk PB. Tadi kalau yang di contoh sebelumnya di suhu 250 dan di suhu 200 itu kan di sini ada perpotongan garisnya itu antara solid PB dengan liquid. Nah, kalau yang di suhu 150 itu kan perpotongan garisnya antara solid PB dan solid SN. Nah, jadi kalau sudah seperti itu karena di sini perpotongannya di solid SN di sini sekitar 99 SN, berarti yang 99 dikurangi 25 per 99 dikurangi 10. Ya. Jadi sekitar 83% itu fasanya itu solid PB dan sisanya adalah solid SN. Jadi tergantung dari dua garis yang memotong itu, tergantung dia itu memotong di fasa apa dan apa. Gitu. Bingung nggak? Kalau misalnya gini lagi, kalau misalnya komposisinya saya ganti di 85% SN ya. Di 85% SN pada suhu
berapa ini ya? Pada suhu 180 ya. Misalnya 85% pada suhu 180. Nah, mungkin sekitar sini. Nah, kalau misalnya kita disuruh ngedraw atau ngegambar constitution line-nya, berarti ya di sini. Perpotongan antara garis ke garisnya ya di sini. Tapi diingat, garis di sini itu adalah garis milik liquid dan garis yang di kanan itu garis garis milik solid yang kaya akan SN. Jadi nanti perpotongannya di sini. Nah, kalau sudah begini, berarti di titik ini, di titik garis ini berapa sih SN-nya? Gitu, hampir 99. Kalau di sini berapa sih perpotongannya? Nah, misalnya di sini 70. Ya berarti nanti 99 dikurangi 85/99 dikurangi 70. Nah, itu artinya untuk fasa itu artinya hasilnya berapa? Misalnya hasilnya X%, berarti kalau X% itu adalah fasa liquid dan sisanya itu fase untuk SN. Untuk SN yang di sini. Bingung nggak? Paham, Bu. Paham Bu, paham. Paham, Bu, paham. Paham Bu, paham. Yo, alhamdulillah. Oke. Kemudian ada juga case tertentu untuk diagram yang tidak larut tapi dia membentuk intermetalik. Intermetalik itu seperti intermediate gitu ya. Intermediate. Jadi kalau misal intermediate itu senyawa antara. Jadi kalau misalnya apa ya? Misalnya gimana ya sih, bentar. Kalau misalnya Ag gitu ya, ini permisalan ya, permisalan. Ag itu kan ini bilox Ag aja gitu ya, misalnya dia logam berarti kan biloxnya 0. Kalau misalnya mau dibuatkan Ag plus, misalnya nih, ini dia harus berbentuk radikal dulu. Nah, baru dari radikal bisa dengan senyawa tertentu atau dengan perlakuan tertentu dia baru bisa terbentuk Ag plus. Nah, Ag radikal itu yang disebut sebagai perantara. Sama di sini juga di diagram fasa itu juga ada istilah senyawa perantara gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan memang modenya itu modenya itu hampir sama, trennya diagram itu hampir sama. Ya, jadi di sini yang lebar sekali itu adalah fase liquid di mana antara Ag dan SR ketika dia di blend kemudian suhunya tinggi sekali ini sampai 1000 ya. Sampai 1000 ini masih itu baru bisa melarut gitu. Meskipun di sini ada titik eutektiknya nih, di sini eutektiknya banyak sekali berarti ya. Nah, meskipun di sini dia akan pada suhu di atas 400, under 500 itu dia bisa melarut. Jadi di sini titik eutektiknya. Nah, kalau yang seperti ini untuk kotak-kotaknya itu adalah fasanya solid. Fasa solid antara Ag dan SR. Sedangkan di sini itu terbentuk dua fasa, fase liquid dan fase solid di sini. Yang di lengkung-lengkung itu dua fasanya. Dua fase tapi antara liquid dan solid. Tapi kalau yang di kotak-kotak ini dua fase juga tapi antara solid dan solid gitu ya. Nah, ini yang lengkung-lengkung itu solid dan liquid, sedangkan yang kotak-kotak itu solid dan solid gitu. Nah, biasanya untuk komposisi tertentu ya, komposisi tertentu misalnya di sini berapa ya SR. Kalau titiknya di sini berarti SR-nya itu kan hanya sekitar 16 atau 17%-an ya. Pada suhu berapapun begitu sampai suhu titik ini gitu ya, di bawahnya 800 itu ternyata yang terbentuk adalah Ag5SR. Untuk komposisi sekian sampai suhu tertentu itu yang terbentuk Ag5SR3. Nah, ini yang dinamakan senyawa-senyawa intermetalik. Nah, sampai misalnya di komposisi SR-nya itu 60% dan Ag-nya itu 40% berarti ya, itu terbentuknya seperti ini. Jadi memang dengan komposisi tertentu itu dia membentuk paduan yang mana kristalnya itu beda-beda. Nah, ini
kalau kayak gini juga bisa dikatakan sebagai alotrop gitu ya. Makanya kemarin ada hubungannya antara alotrop dengan diagram fasa. Pada komposisi sekian, ternyata kristal yang terbentuk atau senyawa yang terbentuk itu bukan AgSR saja gitu. Ternyata ada Ag5SR, ada Ag5SR3 dan sebagainya. Nah, kalau di contoh seperti ini, misalnya ditanyakan begini, pada suhu nah kalau Ag seret 90%, SR berarti SR-nya 90 gitu ya. SR-nya 90 berarti di titik ini pada suhu 600. Nah, pada suhu 600 berarti di sini kan. SR-nya 90 pada suhu 600 titiknya di sini. Nah, kemudian disuruh menggambar constitution point berarti antara sini dan sini. Ya, antara sini. Ini dan sini constitution. Nah, yang kanan ini berarti dia 100% SR, pure SR kalau bahasanya ya. Kemudian identify composition-nya apa saja, berarti di sini apa, 90% SR tadi, kemudian fasanya apa. Jadi saya katakan di sini fasanya yang lengkung-lengkung itu antara solid dan liquid ya, dua fasa. Sedangkan yang kalau misalnya suhunya diturunkan, nah itu berarti dia juga dua fasa, hanya saja dia sama-sama solid-solid gitu. Nah, tadi kalau misalnya suhunya diturunkan ke 500 gitu ya, suhunya diturunkan ke 5, ya fasanya masih sama, kalau 500 kalau 600 ke 500 ya fasanya masih sama. Cuma kalau 600 ke 400 gitu mungkin fasanya udah beda. Sampai sini ada yang ditanyakan? Izin tanya Bu, Iya. kalau misalnya di ini ya Bu, misalnya di SR-nya tuh di 25 di suhu 500 itu masuknya masih apa Bu? Ag5 SR ya Bu? SR5 mana? Ini kalau di Ini 25 misalnya ya. SR, Misalnya ya, di sini. 25 SR, terus Sini. di suhu 500 itu masuknya masih kalau di sini berarti masuknya di Ag5SR. Karena kalau di sini kan udah Ag udah paduan, udah campuran Ag dan SR dalam bentuk solid. Jadi di sini ini masih SR-nya masih bisa campur, masih bisa melarut gitu. Nah, kalau di sini posisinya berarti fasanya itu ikut ini. Kalau di sini ikut sini. Kalau di sini ikut sini. Nah, kalau di sini masih ikut sini. Ini ikut ini. Oke Bu. Yang kecil-kecil atasnya juga ya Bu itu? Iya, hanya saja yang kecil-kecil atasnya itu dia fasanya beda, Nan. Dia fasanya itu kalau yang di lengkung-lengkung sini ya, maksudmu ya? Iya. Kalau yang di lengkung-lengkung kalau yang di lengkung-lengkung itu fasanya solid dan liquid. Tapi kalau yang di kotak-kotak itu udah solid-solid. Oke Bu. Sama, senyawanya sama, hanya saja fasanya yang beda. Gitu. Oke. Nah, kalau yang di contoh yang lain, misalnya ya masih di case sama tadi. Kalau misalnya SR-nya 30% pada suhu 600, nah berarti di sini. Suhunya 600, titiknya di sini. Kemudian disuruh gambar constitution point-nya, berarti sini sama sini, gitu ya. Sini sama sini, sret. Oh, ini yang suhu berapa ini? Oh, ini yang pertanyaan ketiga. Kalau misalnya suhunya diturunkan dari 600 ke 500 ini, berarti constitution point-nya sama, ya. Itu artinya sebenarnya suhu itu tidak terlalu berpengaruh kalau di sini ya. Suhu itu tidak berpengaruh, yang berpengaruh hanya komposisi dari masing-masing senyawa. Jadi kalau misalnya Ag misalnya nih SR-nya tadi 30%, mau suhunya misalnya di sini 650, mau suhunya 450, ternyata fasanya sama. Ya, jadi ternyata kalau di sini, di case seperti Ag dan SR itu case yang tidak terlalu yang tidak terlalu dipengaruhi oleh suhu.
tetapi dia dipengaruhi oleh komposisinya. Ya, jadi ini jawabannya seperti ini. Nah, kalau 30% SR, berarti tadi di sini 30% SR, kemudian constitution point-nya dari sini ke sini, begitu ya. Kalau misalnya, diturunkan pada suhu 500, berarti di sini constitution point-nya sini dan sini. Gitu. Nah, kalau untuk case-case yang diagram fasa biner atau hanya 2 campuran, itu mungkin ya sekilas seperti itu saja, yang dari yang pertemuan kemarin sampai yang sekarang. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar tentang sistem 3 komponen diagram fasa atau biasanya dikatakan diagram fasa Turner ya. Kalau diagram fasa 2 senyawa itu kan biner gitu. Kalau 3 senyawa itu Turner ya. Nah, kalau 3 senyawa itu di sini saya batasi hanya pada permainan di komposisinya. Karena kalau sudah menggunakan variabel tekanan dan suhu itu sudah sangat complicated gitu, sudah sangat susah itu karena itu mungkin basicnya orang material sendiri. Nah, pada diagram fasa, pada diagram 3 fasa ya, 3 komponen itu derajat kebebasannya 3 min P. Bisa dianggap sistem tersebut dibuat pada tekanan dan suhu yang tetap. Jadi tidak bisa diubah-ubah seperti yang diagram fasa biner. Sehingga diagram Turner di sini itu hanya merupakan fungsi komposisi. Ya, fungsi komposisi. Umumnya sistem 3 komponen itu merupakan cair-cair dan jumlah fraksinya itu berharga 1, kalau di mana-mana ya namanya fraksi pasti 1 gitu atau 100% gitu ya. Nah, seperti ini diagram 3 fasa atau diagram Turner itu seperti ini. Nah, kalau seperti ini malah sebenarnya gampang ya untuk membacanya itu malah gampang. Nah, coba diperhatikan kalau di garis ini itu adalah persen dari A. Jadi kalau namanya Turner itu pasti dari tiga campuran. Ada senyawa A, bukan 3 campuran, maksudnya 3 senyawa murni yang dicampur gitu ya. Ada A, ada B, ada C, katakanlah seperti itu. Nah, yang di sini itu adalah prosentase dari senyawa A. Kemudian yang di sini itu adalah prosentase dari senyawa B. Dan yang di bawah itu prosentase dari senyawa C. Cara membacanya begini. Jadi misalnya kita punya di titik X gitu ya, di titik X ya, contohnya saja di titik X. Cara membacanya, di titik X itu kita lihat dulu A-nya berapa. A-nya berapa? Ini yang garis lurus. 40, Bu, 40%. 40%. Gimana sih? Ya. Iya, 40. Oh ya, 40. Di sini 40%. Lalu B-nya itu yang sana. Sekitar 50. Bukan, ini. Oh, 40. Jadi dia bukan kalau membaca B-nya itu bukan di horizontal ya. Bukan digini kan, tapi dimiringkan sampai ke sini. Sampai ke perpotongan antara garis ini. Oh iya. Dan C-nya itu kita tarik garis ke bawah, seret gitu. Oh. Jangan narik garis sendiri ya, jangan narik seret gitu, jangan itu. Disesuaikan dengan garis-garis yang sudah ada. Nah, C-nya di sini. Berarti titik X di sini, itu adalah 40% A, 40% B, dan 20% C. Gitu. Contoh lain, misalnya di sinilah, di Z. Di Z sini ya. Saya hapus bentar.
Nah, misalnya di titik Z gitu ya. Di titik Z itu sebenarnya berapa sih komposisinya? Nah, kalau gitu caranya berarti di Z itu di sini kan 50, dia sekitar 55% A, kemudian B-nya itu 30%, C-nya itu ke bawah, sekitar 15% C. Bisa dipahami nggak? Tadi Bisa, Bu, bisa. Oke. Ada yang lain yang masih bingung? Jadi cara membacanya kalau untuk tergantung ya, kalau di sini misalnya di sini bisa saja B, bisa saja C gitu, bisa tergantung soalnya. Tapi kalau di sini contohnya tadi, di sini kebetulan di sini adalah A, berarti di sini, titiknya di sini. Maka yang dicari itu horizontal di sini itu adalah garis A, kemudian, yang garis selanjutnya itu cara membacanya dimiringkan begini, kemudian yang di sini sesuai dengan garis. Nah, kalau misalnya di sini nih, misalnya di sini. Kalau di sini berarti A-nya itu di sini A-nya sekitar di sini ya. A-nya sekitar 10% A, kemudian B-nya itu 30% dan C-nya itu 60%. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bingung nggak? Paham Bu, paham. Oh, Yo. Oke. Kalau sudah paham ya sudah. Nah, kalau seperti ini, kalau misalnya sudah diimplementasikan dalam komposisinya, berarti kalau misalnya di sini T, T-nya itu terdiri dari apa saja, berarti ya T-nya di sini 20% CR, kemudian ada 30% Fe, ada 50% Mi, gitu. Karena di sini ada Ni, ada Fe, ada Cr. Di sini yang garis Cr, di sini garis Mi, di sininya garis Fe, gitu ya. Udah? Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Nah, lalu sebenarnya aplikasi dari diagram fasa itu sih yang paling simpel ya, ini saya carinya yang paling simpel. Itu, untuk pengawetan makanan atau pengawetan makanan menggunakan metode freeze drying gitu. Nah, freeze drying sudah masuk aplikasinya. Kalau freeze drying itu proses pengeringan ya untuk pengawetan bahan makanan yang tidak tahan terhadap suhu panas gitu. Jadi kalau misalnya di suhu panas mungkin nutriennya itu bisa rusak atau seperti apa. Freeze drying ini biasanya digunakan pada dunia farmasi atau dunia bioteknologi gitu kalau misalnya, untuk pembuatan semacam vaksin atau semacamnya itu biasanya perlakuannya berbeda gitu. Nah, prinsip dari, pengawetan menggunakan freeze drying atau pengeringan beku itu dimulai dengan pembekuan, kemudian dilanjutkan dengan pengeringan. Nah, pengeringan ini, bertujuan untuk memisahkan hampir sebagian besar air dalam dalam bahan pangan melalui, sublimasi. Jadi kalau salah satu aplikasi diagram fasa itu kan freeze drying atau, pengeringan beku untuk pengawetan makanan. Nah, kalau, produk awalnya seperti ini, kemudian dia mau dihilangkan gitu airnya untuk pengawetan. Nah, kalau, freeze drying berarti, pertamanya dia harus dibekukan dulu ya, dibekukan dulu sampai seperti ini prosesnya. Dalam proses kan, jadi ada masih sebagian, bagian luarnya itu sudah membeku, bagian dalamnya belum membeku. Ketika sudah dibekukan, maka akan seperti ini. Nah, dari, produk beku ini kemudian dia mau dihilangkan airnya gitu, mau dihilangkan airnya tapi bukan dengan pemanasan gitu.
bukan dengan pemanasan, karena kalau dengan pemanasan bisa saja nutrien-nutrien yang ada dalam bahan pangan tersebut rusak gitu. Maka yang dilakukan adalah sublimasi. Jadi dibekukan dulu, kemudian kalau sudah terjadi pembekuan, pasnya padat gitu, kemudian uap airnya dihilangkan. Nah, produk finalnya diharapkan seperti ini. Nah, sebenarnya perlakuan seperti itu bisa diakalin dengan memvariasikan antara suhu dan tekanannya. Nah, sublimasi tadi ya dilakukan, sublimasi bisa dilakukan tanpa melalui pelalehan. Jadi tanpa melalui fase liquid itu, fase air dalam bentuk fase air beku atau fase esnya itu bisa diuapkan secara langsung. Jadi kalau misalnya tadi di sini ya, tadi misalnya di sini, tadi kan padat gitu. Padat, kemudian tanpa harus mengalami pemanasan, dia, si fasa air yang bentuknya padat tadi itu harus hilang ya, berarti dia gampang saja, ya udah diturunkan aja tekanannya gitu kan, diturunkan tekanannya nanti di tekanan tertentu, nanti uapnya itu, akan terbentuk sublimasi dengan sendirinya. Jadi tanpa harus melalui fase cair, karena tadi pemanasan akan merusak nutriennya. Nah, kalau seperti itu ya, yang divariasikan atau yang dimanipulasi adalah tekanannya. Tekanannya diturunkan gitu saja. Jadi tadi kan awalnya kan cair gitu, awalnya itu kan cair fasanya. Nah, dia harapannya untuk melakukan pengeringan tanpa harus melalui pemanasan gitu. Nah, berarti dia harus dibekukan dulu kemudian tuh. Kalau untuk, kalau ilustrasinya ya misalnya di sini materialnya ya, material pangannya. Kalau menggunakan pengeringan biasa ketika dia, dikeringkan yang di bagian permukaan atas bawah gitu ya, permukaan atas di bagian permukaannya dia memang kering, tapi di intinya dia masih sifatnya biasanya masih basah gitu. Nah, kalau di kering beku, kalau di pengering kalau di pengeringan beku atau fish drying, tadi dia dibekukan semua, kemudian, tekanannya diturunkan, maka dia akan terbentuk, vapor atau uap. Nah, kalau proses sublimasi itu biasanya dia, penguapannya bukan penguapan ya, sublimasi ya. Sublimasinya itu dia terbentuknya itu merata, tidak hanya di permukaan. Nah, sudah sekian. Ada barangkali yang mau didiskusikan untuk diagram fasa murni, diagram fasa biner, diagram fasa biner larut sempurna, diagram fasa biner immiscible atau tidak larut, diagram fasa biner diagram fasa biner intermetalik yang terbentuk intermediate tadi yang ada pembentukan allotrop di dalamnya, dan diagram fasa Turner. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Ada yang dibingungkan nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Awas kamu kalau UTS-mu nilainya jelek. Ada yang lain? Yang perhitungan tadi bingung nggak ya? Bukan yang ini. Yang gini-gini gitu bingung nggak?
Bu, yang diagram Turner tadi itu ada garis-garis itu garis-garis apa ya, Bu? Hah? Turner. Kan ada Yang Turner. iya. Yang ini. Nah, itu garis-garis apa, Bu? Yang garis-garis yang mana maksudmu Ini ini? yang lengkung-lengkung. Sebentar. Enggak jalan ya. Kok saya? Bentar saya share lagi. Yang ada alfa plus Nah, gamma. ini alotropnya ini, Nan. Jadi ini mana ya? Kok pen saya nggak kelihatan? Nah, ini. Ini alotropnya. Yang mana, Bu? Ini kan maksudmu? Ini Ya. kan. Nah, ini alotropnya. Alotrop itu yang saya kebalik. Alotrop itu yang kemarin sudah saya ceritakan. Jadi kalau misalnya oksigen, kalau misalnya O2 dan O3, nah itu kan senyawanya berbeda tapi dia berasal dari unsur yang sama. Nah, di sini juga sama gitu. Jadi kalau misalnya di komposisi sekian, itu yang terbentuk alfa. Komposisi sekian itu yang terbentuk gamma atau bisa campurannya. Nah, kalau di komposisi pada range ini yang terbentuk campuran antara alfa dan gamma. Sedangkan kalau komposisinya itu berbeda lagi, maka campuran yang terbentuk itu hanya alfa. Campuran yang terbentuk hanya sigma, gitu. Jadi di komposisi tertentu, dia juga bisa membentuk alotrop-alotropnya. Dan alotrop-alotropnya itu tidak berdasarkan P dan T atau tidak berdasarkan variasi antara tekanan dan suhu, tapi berdasarkan komposisi penyusunnya. Kalau di diagram fasa Turner, P dan T-nya itu tetap sama, dibuat konstan. Hanya saja yang divariasikan adalah komposisi antara A, B, dan C-nya. Nah, dengan komposisi yang berbeda-beda, ternyata fase terbentuk produknya itu memiliki allotrop yang berbeda-beda. Ada pada komposisi tertentu terbentuk allotrop alfa dan gamma, pada komposisi tertentu terbentuk allotrop sigma. Gitu. Bingung nggak, Nan? Kayak apa ya kemarin tuh ya? Oksigen sama ozon gitu, Bu? Iya, ada juga yang tadi loh, yang Ag sama AgSR itu loh. AgSR kan juga sebenarnya itu allotrop, ada Ag3SR, ada Ag3, ada Ag5SR3, itu kan juga allotrop. Allotrop yang terbentuk karena komposisinya berbeda-beda. Bingung nggak, Nan, maksud saya? Paham, Bu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau Yang bedain allotrop gamma sama allotrop alfa tadi apa ya, Bu? Itu sistem kristalnya, Nan. Jadi kemarin itu yang apa ya? Yang saya cerita tentang FCC dan BCC itu loh. Iya, Bu. Oh, itu. Ingat nggak? Itu yang yang membedakan alfa dan gamma-nya itu ya FCC sama BCC-nya. Bu, saya mau nanya juga, Bu. Kalau allotropnya karbon kayak diamond sama grafit itu posisi atau suhu dan tekanan, Bu, pengaruhnya? Itu pengaruh suhu dan tekanan kalau yang itu. Oh, berarti allotrop ada dua jenis yang bisa dipengaruhi komposisi sama yang suhu dan tekanan. Iya. Oke. Jadi kalau ya bisa karena dipengaruhi suhu dan tekanan, bisa juga dipengaruhi oleh
permainan komposisi antara dua senyawa itu saja. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Yang mau didiskusikan? Belum, Bu, belum. Belum ya? Semoga paham semua ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada, jangan lupa absen ya, tadi sudah saya buka. Jangan lupa absen. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti bisa saya akhiri? Ya? Iya Bu, bisa insya Allah Bu. Oke.